Horas. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Minggu ini kita masuk ke minggu 11 setelah Trinitatis dengan tema Allah yang memerdekakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, hati dan pikiran untuk beribadah. Dengan sukacita, kita memulai ibadah dengan menyanyi dari NKB nomor 2 ayat 1 dan ayat 2, Hai mari sembah. Pada ayat kedua, jemaat dimohon berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami sujud merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari PKJ nomor 28 ayat 1 dan 2. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Malaikat balas surga semua
Mari kita dengar hukum Tuhan yang ke-9 dan 10 dengan artinya. Beginilah bunyinya. Hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Hukum yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2 dari Kungkungan Duka Kelam. Pada ayat kedua, jemaat dimohon berdiri. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk padamu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengucap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari segala keaibanku, pada salib-Mu berteduh. Dalam dosa-Mu aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang
dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari PKJ nomor 184 ayat 1 dan 2. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga, Aku kutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga, Aku kutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga, Aku kutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir
sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.' Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin." Kita mendengarkan persembahan pujian dari PP Lydia, "Doa Kami." Indonesia.
Pulihkan negeri kami ya Tuhan, pulihkan dengan cinta dan kasih-Mu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A, ayat 1 dan 2. Allahmu benteng yang teguh. Pada ayat kedua, jemaat dimohon berdiri. Marilah mengaku iman percaya kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 329, ayat 3 dan ayat 5. Tinggal sertaku.
Warta Jemaat dapat kita baca di dalam buku acara dan di PDF di grup wilayah. Sekarang kita masuk ke doa syafaat. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita kesatukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah kekuatan kami ya Tuhan, yang telah menyertai kami dalam seminggu ini. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan yang Kau berikan kepada seluruh jemaat-Mu, terutama ya Tuhan kepada orang tua kami, opung kami, napo subulung kami, dan anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami atas penyertaan Tuhan kepada pemerintah kami yang sudah berupaya untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini di negeri yang kami cintain ini. Kiranya seluruh jemaat-Mu dapat mendukung program-program yang dijalankan untuk kebaikan negeri kami ini. Kami juga berterima kasih ya Bapa atas jemaat yang bertambah umurnya dalam 1 minggu ini sebanyak 12 orang. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan berkat, dan yang selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berterima kasih ya Tuhan atas jemaat yang berulang tahun pernikahan sebanyak 3 keluarga. Engkaulah yang menuntun dan menyertai mereka. Ya Bapa, kami ingin berdoa ya Tuhan di hari Minggu ini kepadamu. Kiranya jemaat yang tertindas atas kondisi saat ini, terutama jemaat-jemaat kami yang dalam ekonominya, hilangnya pekerjaan, Engkaulah yang menyertainya Bapa. Tentu banyak yang kami alami dalam keadaan yang sangat sulit saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para napo sebelum kami, untuk mencari teman kehidupan dalam sekolah dan mencari pekerjaan. Sertailah mereka Bapa, tuntun mereka, Engkaulah yang memiliki itu semua. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, anak-anak kami yang mengikuti pendidikan melalui virtual Zoom ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan semangat kepada mereka di dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami juga ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh Amang Pendeta kami, pelayan firman-Mu, Pendeta Etika Saragi. Kiranya firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang sakit, yang saat ini di rumah sakit ada sebanyak 2 orang ya Tuhan. Nyonya Yanti Ritonga Gultom dari wilayah 12 dan saudari Esther Hasibuan dari wilayah 7. Kiranya Engkaulah yang menyertainya mereka ya Tuhan, para dokter dan semua obat-obatan yang dimakan mereka ya Tuhan, agar menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan di rumah ya Tuhan. Keluarga Bapak Edison Simatupang, Boru Silotonga, Saudara Irman Sauta Suhud, Bapak Herizon Purba, Bapak Toman Purba Batubara, Nyonya Paima Utau Suhud Simanjuntak, Bapak Orlando Utau Suhud wilayah 1 dan 2, Saudara Bobby Marpaung, Bapak Christian Utagalung, Nyonya Dartini Ritonga Pane, Sintua Isanop Hasibuan, Bapak Maralo Silaen, Situa JH Siregar, Saudara Parida Asiniroa Siregar, Situa Nyonya Tiurma Siaan Boru Siregar, Saudara Sahat Marpaung. Terima kasih Bapa di dalam kemuliaan mereka. Kiranya Engkaulah yang menyertai mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, karena Engkaulah segala daripada kekuatan yang kami terima. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah kami kepada saudara-saudara kami yang akan melakukan pernikahan, Saudari Talia Miranda Gilting dan Arif Budiman Simamora. Kiranya keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk
ibadah penghiburan yang dilakukan oleh gereja kami terhadap Nyonya Dorima Harap Boru Siregar, wilayah 7, dan Nyonya Diana Simatupang Siregar, wilayah 4, yang akan dilakukan pada Senin 16 Agustus 2021. Kiranya penghiburan yang dilakukan oleh gereja kami adalah penghiburan yang sejati yang daripadamu untuk menguatkan keluarga ini. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada para pemimpin gereja kami, para pendeta kami, dan para pelayan kami, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, semangat untuk melayani dalam keadaan apapun. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau pimpin presiden yang tertinggi sampai yang terendah, ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka. Kiranya mereka takut akan Engkau dan segala program-program untuk mengurangi COVID di negeri kami ini, sehingga kami bebas dari COVID ini. Kami taat dan turut untuk melaksanakan program itu. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, Engkau begitu baik buat kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Masih banyak yang akan kami doakan, tapi Engkau tahu apa kebutuhan kami masing-masing. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di Parlagutan ini. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari persembahan yang akan kita sampaikan, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saat memberikan persembahan 1 dan 2, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 3. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditanamkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Allah, damai sejahtera yang melampaui segenap akal budi kami, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami dikala kami akan membaca bagian dari firman-Mu, merenungkannya, dan biarlah Roh Tuhan yang akan menuntun roh kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Dan kuasa firman Tuhan senantiasa mengubahkan hidup kami untuk semakin memuliakan Tuhan, semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka bacaan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari Minggu ini. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang bisa bertemu kembali melayani, membawa perenungan firman Tuhan buat kita sekalian, meskipun lewat ibadah online pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat tema renungan kita pada hari ini, perjalanan menuju kemerdekaan sejati. Sekali lagi, perjalanan menuju kemerdekaan sejati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini momen di mana kita justru sudah sangat dekat dengan perayaan kemerdekaan bangsa kita. Tentulah gelora kemerdekaan, sukacita kemerdekaan sudah mulai terasa meskipun kita masih dirundung dalam kondisi di mana wabah COVID-19 ini masih begitu mengkhawatirkan. Tapi saya percaya di sana-sini aroma semangat kemerdekaan itu sudah menggelora. Mungkin Bapak Ibu sudah memasang bendera dan berbagai hiasan lainnya sebagai tanda rasa sukacita, karena memang tidak ada seorang pun
yang mau hidupnya terjajah, bukan. Kita semuanya begitu antusias kalau disebut kata merdeka, kita langsung merasa, wah, saya harus menjadi bagian dari kemerdekaan itu, menikmati kemerdekaan itu. Tema kita hari ini adalah sebuah kemerdekaan yang jauh melampaui itu sukacitanya. Kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk merenungkan sebuah kutipan yang saya kutip dari seorang tokoh, pendeta Martin Luther King di Amerika, dalam slide berikut ini. Beliau mengatakan, "If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sengaja mengajak kita untuk merenungkan ucapan dari pendeta Martin Luther King ini. Karena memang konteks di mana Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, kalau kita mundur sejenak, sebelumnya Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi yang congkak, yang tidak percaya, yang kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 13. Yohanes 8 ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Bapak Ibu, waktu itu Yesus melanjutkan pengajarannya dan mulai terjadi peralihan. Peralihan itu terjadi kita lihat di dalam ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ternyata ada juga beberapa dari antara orang Yahudi itu yang akhirnya mulai percaya kepada Yesus. Mulai percaya meskipun Bapak Ibu kepercayaan mereka nanti akan kita lihat berikutnya masih kepercayaan yang sangat lemah. Seperti seorang bayi yang baru lahir, yang tentunya masih sangat lemah, yang masih butuh air susu dari ibu untuk pertumbuhannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah di antara kita yang merasa saya sudah percaya, tetapi mengapa saya masih begitu lemah? Mungkin ada di antara Bapak Ibu, bahkan saya sendiri juga. Meskipun saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, saya juga merasakan, oh Tuhan, ternyata dalam situasi tertentu, apalagi dalam situasi yang terhimpit, situasi kedukaan, situasi pergumulan berat, kita merasa begitu lemah. Bapak Ibu, kita akan bersama belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan akan menuntun kita, meskipun kita sangat lemah, Tuhan akan menuntun kita kepada kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tapi ternyata sering dalam hidup kita sulit untuk berjalan menuju kemerdekaan sejati itu. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam nats kita ini, dalam ayat 33, kita belajar dari pengalaman Yesus dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Satu hambatan yang sering untuk kita berjalan menuju kemerdekaan sejati adalah bahwa kita overconfidence. Kita merasa terlalu percaya diri. Seperti orang-orang Yahudi merasa terlalu percaya diri. Kami ini kan umat pilihan Tuhan. Kami ini kan keturunan Abraham. Bagaimana kamu mengatakan kamu akan merdeka? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan
akan menuntun kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah menuju kemerdekaan yang sejati itu. Saya rangkumkan pesan firman Tuhan, 3 poin yang akan kita renungkan pada hari ini, yang bisa kita lihat di dalam slide yang kedua ini. Bapak Ibu, mari perhatikan. Ada 3 poin yang akan kita renungkan. Poin yang pertama yang saya ambil dari Yohanes 8 ayat 31 itu intinya ada tentang komitmen. Komitmen untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan. Poin yang kedua, kita akan merenungkan bagaimana keintiman, bagaimana relasi kita, sejauh apa kehangatan hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengan itulah kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki. Dan yang terakhir dari Yohanes 8 ayat 36 saya rangkumkan bahwa akhirnya kemerdekaan itu adalah sebuah karunia. Karena Tuhan sendiri, Kristus sendirilah yang memerdekakan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam perenungan yang pertama. Kita gali lebih jauh poin renungan kita yang pertama tentang komitmen. Sejauh mana komitmen kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita perhatikan kembali ayat 31, saya akan bacakan kembali. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan Bapak Ibu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan bersama merenungkan apakah Bapak Ibu dan saya adalah orang yang tetap hidup dalam firman Tuhan. Sangat menarik Bapak Ibu, dalam versi asli Alkitab ini berbahasa Yunani, kata tetap tinggal itu dipakai adalah kata menein. Sekali lagi kata menein. Mengapa saya merasa perlu kita merenungkan kata tetap tinggal ini, kata menein ini Bapak Ibu? Kata menein itu adalah sebuah kata yang biasanya dipergunakan bagi seseorang yang tinggal permanen. Bukan sebagai perantau, bukan sebagai pengembara, tetapi adalah seorang warga negara yang tinggal permanen di sebuah tempat. Bapak Ibu, ini perlu kita renungkan. Apakah kita dalam hubungan dengan firman Tuhan, kita adalah orang yang berkomitmen untuk berada permanen di dalam hubungan dengan firman Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar orang yang seperti pengembara? Ya, waktu suka, oke, kita dengarkan firman Tuhan. Sejauh itu menyenangkan buat kita, sejauh itu sesuai dengan kepentingan dan harapan kita berada di dalam firman Tuhan. Tetapi pada saat hal-hal itu tidak menyenangkan, pada saat kok menjadi pergumulan, saya berada untuk sementara di luar firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau menuju kemerdekaan yang sejati adalah kita harus tetap tinggal. Kita menein, kita menjadi warga permanen, tinggal di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, Yesus tentunya perlu menandaskan hal ini. Mengingat tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa sebelumnya orang-orang Farisi begitu menolak karena kecongkakan mereka, keangkuhan mereka. Dan ternyata begitu pun ada beberapa orang Yahudi yang mulai percaya, yang imannya tentunya masih sangat lemah. Mungkin mereka merasa antusias, semangat, tapi Yesus mau ingatkan, apakah iman itu adalah iman yang akan tetap tinggal
ataukah iman yang hanya seperti pengembara, mampir sebentar lalu nanti melupakan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah kalimat yang begitu kuat mengingatkan saya, begitu kuat mempengaruhi saya. Ada kalimat yang mengatakan, to have faith cost nothing. To be faithful cost everything. Perhatikan Bapak Ibu, untuk percaya, karena itu adalah anugerah, itu adalah mungkin tidak ada harga yang harus kita bayar. Tetapi untuk setia di dalam apa yang kita percayai, untuk setia di dalam iman kita, untuk setia di dalam firman itu, cost everything. Harganya mahal Bapak Ibu. Bahkan banyak hal yang mungkin kita harus membayarnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya teringat kisah seorang pengkhotbah. Pengkhotbah yang luar biasa. Pengkhotbah yang setia mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang terlantar, dan orang-orang yang banyak dirawat di rumah sakit, khususnya mereka dari keluarga yang kurang mampu. Bapak Ibu, banyak kesaksian, banyak yang menyaksikan, datang maupun lewat cerita mengatakan alangkah mereka sangat diberkati oleh pelayanan hamba Tuhan ini. Banyak yang sakit mengaku mengalami mujizat penyembuhan. Banyak hati yang remuk yang menjadi bangkit kembali, berpengharapan kembali. Bapak Ibu, sampai suatu waktu apa yang terjadi? Justru ternyata anak dari pengkhotbah ini, anak dari hamba Tuhan ini, anak satu-satunya, divonis dokter sakit dan secara medis tidak bisa disembuhkan. Vonis ini hanya berselang tidak sampai 1 tahun setelah istrinya meninggal dunia. Harta satu-satunya, kebanggaan satu-satunya Bapak Ibu, yang dia terus doakan untuk anak ini kelak akan melanjutkan pelayanannya, menolong mereka yang hatinya remuk, menolong mereka yang sengsara, menolong mereka yang terpinggirkan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Dia tidak mencari kekayaan, dia tidak mencari jabatan, dia mencoba setia melayani orang-orang yang demikian. Tetapi anaknya divonis dokter akan meninggal bertahan paling lama 3 bulan. Bapak Ibu, sebagaimana yang dia lakukan mendoakan banyak orang dan mengalami mujizat penyembuhan. Lalu dia mulai berdoa untuk anaknya, memohon kepada Tuhan. Bahkan dia mengambil berdoa dengan berpuasa, dengan kesungguhan hatinya memohon, Tuhan inilah anakku satu-satunya yang aku mohonkan kepadamu. Aku tidak memintanya untuk menjadi orang kaya, aku hanya memintanya berikan kesempatan untuk melanjutkan pelayananku kelak. Bapak Ibu, tidak sampai 3 bulan, hanya kurang lebih 2 bulan, akhirnya anak itu berangkat, pergi menghadap Bapa, meninggalkan bapaknya, sang pengkhotbah, sang hamba Tuhan itu. Sang hamba Tuhan itu begitu hancur. Bahkan dia mengalami goncangan yang hebat. Bahkan seperti mengalami keanehan, kelainan secara jiwa. Dia suka pagi-pagi naik ke kamar anaknya, membangunkan anaknya. Dia bilang, anakku, anakku, bangun anakku. Aku sudah menyediakan sarapan untukmu. Lalu dia pukul-pukul, dia banting-banting untuk membangunkan. Ternyata yang dia pukul itu hanyalah bantal yang ditutupi dengan selimut. Hal itu berulang Bapak Ibu. Berulang sampai suatu ketika hal yang sama dia lakukan. Dia masak sarapan yang kebetulan adalah kesenangan anaknya, yaitu ubi dan telur rebus. Dia begitu bersemangat memanggil anaknya. Naik ke atas, anakku, bangun anakku, aku sudah menyediakan sarapan untukmu. Lalu kemudian
Seperti biasa dia membuka selimut dan dia menangis karena menyadari bahwa itu hanyalah bantal guling. Bapak Ibu, tetapi puji Tuhan, Tuhan memakai pengalaman itu. Waktu dia menyediakan ubi, menyediakan telur untuk sarapan buat anaknya itu, Tuhan berbicara lewat hati, lewat nuraninya. Ada seperti suara mengatakan di dalam hatinya, "Hambaku, perhatikan itu. Perhatikan itu." Dia lalu memperhatikan ubi dan telur itu, Bapak Ibu. Ternyata suara itu menuntunnya kepada sebuah kebenaran. Untuk melihat bagaimana ubi tadi. Pada saat ubi dan telur itu, kita lihat perbedaannya. Ubi sebelum masuk ke dalam air panas yang mendidih itu bagaimana, Bapak Ibu? Tentunya begitu keras, ya. Berbeda dengan telur. Telur sebelum masuk ke dalam air panas yang mendidih itu tentunya di dalamnya adalah encer, bukan? Encer, ya. Tetapi apa yang terjadi setelah ubi dan telur itu masuk ke dalam air panas yang mendidih itu? Ubi menjadi lembut, bahkan kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi hancur, bukan? Tetapi perhatikanlah telur itu yang tadinya begitu encer, masuk ke air panas yang mendidih itu justru menjadi semakin keras, semakin kuat. Bapak Ibu, itulah cara Tuhan memanggil hambanya ini kembali. Sehingga dia berlutut dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau menjadi seperti telur. Aku mau apabila Tuhan mengizinkan aku masuk di dalam situasi pergumulan yang berat lewat kematian anakku. Seperti air panas yang mendidih itu, aku tidak menjadi hancur seperti ubi, tetapi aku mau dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan seperti telur itu." Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Keadaan kita begitu terpuruk, saya tahu, Bapak Ibu. Saya juga secara pribadi masih sangat baru. Bapak Ibu, saya tahu beberapa dari antara Bapak Ibu kenal istri saya, hamba Tuhan Pendeta Mertolina Purba, yang jemaat ini juga dulu turut mendoakan kesembuhannya setelah dia cangkok ginjal. Mungkin sebagian sudah mendengar kabar, sebagian belum. Biarlah saya sampaikan juga lewat khotbah ini bahwa hamba Tuhan Pendeta Mertolina Purba, istri saya yang beberapa kali melayani di jemaat ini juga, tanggal 20 Mei yang lalu akhirnya meninggalkan kita semua, Bapak Ibu. Meninggalkan kami keluarga dengan 2 anak kecil, masih kelas 1 SD dan kelas 4 SD. Meskipun saya pendeta, meskipun saya hamba Tuhan, saya juga merasa hancur. Tetapi lewat merenungkan firman ini, saya juga dituntun oleh Tuhan. Saya percaya bahwa saya sedang diproses oleh Tuhan untuk menuju kemerdekaan yang sejati. Tahapan yang pertama tadi adalah pertanyaan buat saya, pertanyaan buat kita. Apakah kita mau komitmen tetap di dalam firman Tuhan? Dan itulah yang terjadi dengan hamba Tuhan, pengkhotbah yang saya sebutkan tadi. Akhirnya Bapak Ibu, dia tidak hanya punya 1 orang anak. Dia punya puluhan bahkan ratusan anak. Bukan hanya sebagai pendeta, dia punya anak sebagai pendeta, dia punya anak dokter, dia punya anak guru, dia punya anak pengusaha. Kenapa? Karena akhirnya dia mendirikan sebuah panti asuhan, menampung, menolong, mengasihi, mengadopsi anak-anak yang tidak punya orang tua menjadi anaknya. Bapak Ibu, inilah kekuatan bagaimana kita meskipun di dalam masa-masa sulit tetap hidup di dalam firman Tuhan. Inilah yang Yesus mau pastikan pertama sekali kepada para Yahudi yang baru percaya itu. Apakah mereka hanya orang yang percaya menggebu-gebu, percaya bersemangat? Kadang-kadang orang begitu mengikuti sebuah ibadah kebangunan rohani, begitu bersemangat, tetapi begitu datang situasi berat, begitu datang pergumulan,
meninggalkan kepercayaannya. Inilah yang Yesus mau pastikan. Apakah imanmu, apakah iman kita bukan hanya iman yang menggebu-gebu sesaat. Iman yang seperti kembang api yang bersinar luar biasa tapi hanya sebentar kemudian hilanglah gemerlapnya. Bapak Ibu, yang pertama sekali lagi, apakah kita adalah orang yang komitmen tetap di dalam firman Tuhan? Itulah yang pertama. Yang kedua, dari ayat berikutnya. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Setelah kita dipastikan sebagai orang yang komit hidup di dalam firman Tuhan, maka hal yang kedua adalah kita akan mengetahui kebenaran. Sekali lagi, mengetahui kebenaran. Jalan menuju kemerdekaan sejati yang kedua adalah menjadi orang yang mengetahui kebenaran. Izinkan saya juga menggali kata ini lebih dalam. Di dalam Alkitab versi bahasa Yunani, versi asli dari Alkitab ini, dikatakan mengetahui itu dengan kata gnoseste, dari kata ginosko. Bapak Ibu, mengetahui gnoseste itu adalah sebuah kata yang kalau di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan yada, yang artinya adalah lebih menunjukkan kepada hubungan yang begitu intim. Suami dengan istri yang begitu intim, itulah yada, itulah ginosko, itulah gnoseste, Bapak Ibu. Jadi mengetahui itu bukan sekedar soal pengetahuan, tetapi soal apakah kita berhubungan begitu erat, begitu intim dengan sang kebenaran, dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena itulah tidak mengherankan apabila Kristus sendiri menggambarkan hubungan kita dengan Kristus adalah seperti mempelai perempuan jemaatnya dan mempelai laki-laki adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang kedua, jalan menuju kemerdekaan yang sejati. Sejauh mana hubungan kita dengan Kristus? Seintim apa kita dengan Kristus? Rom 8 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Keintiman hubungan kita dengan Kristus, keintiman hubungan kita dengan Kristus lewat Roh-Nya, itulah yang akan memerdekakan kita dari berbagai hal, dari berbagai pergumulan, bahkan dari kuasa maut, dari kuasa dosa sekalipun kita akan dimerdekakan. Bapak Ibu, inilah yang perlu kita renungkan kedua. Seberapa intim, seberapa erat, seberapa dekat kita berhubungan selalu dengan sang kebenaran yang adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin Bapak Ibu juga memperhatikan slide yang keempat, slide yang terakhir ini. Saya ingin mengangkat sedikit kisah yang Bapak Ibu sebetulnya bisa googling, bisa cari juga. Kisah dari sebuah lagu, yang mana lagu ini Bapak Ibu terus terang mulai Februari 2020, waktu istri saya akhirnya divonis terkena TB paru sebagai pasien cangkok ginjal yang tidak punya imunitas, tidak punya kekebalan tubuh. Itulah yang membuat istri saya mulai Februari 2020 drop. Kalau saya hitung Bapak Ibu, pada saat itu Februari COVID mulai memuncak, orang semuanya menghindari rumah sakit, tetapi kami harus 2-4 kali setiap minggu selama setahun lebih.
Sampai akhirnya Mei dia meninggal, saya hitung lebih 100 kali kami harus bolak-balik ke rumah sakit Cipto. Apa yang menjadi kekuatan? Apa yang menjadi kekuatan kami Bapak Ibu? Saya punya kesan khusus dengan lagu ini. Ya. Lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Lagu yang saya nyanyikan hampir setiap hari dengan istri saya. Saya tidak tahu apakah lagu ini mungkin sudah ada diterjemahkan juga di dalam lagu Angkola ya. Di dalam bahasa Semelu sudah ada. When peace like a river attended my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my Lord do has taught me to say, it is well, it is well with my soul. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Lagu ini berangkat dari pengalaman hidup Horatio Spafford. Seorang Kristen yang taat. Seorang pengacara. Seorang pebisnis properti yang kaya di Chicago di Amerika. Seorang penyumbang donatur termasuk untuk gereja-gereja. Horatio Spafford tahun 1870 kehilangan anak laki-lakinya satu-satunya. Dia punya 5 anak, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal tahun 1870 karena demam berdarah. Lalu 1 tahun kemudian 1871 ada dicatat di dalam sejarah Amerika yang dicatat sebagai Chicago Great Fire. Terjadi kebakaran yang luar biasa yang bumi hanguskan kota Chicago. Di mana waktu itu dia kehilangan hampir seluruh kekayaannya karena bisnisnya adalah properti. Dalam keadaan yang begitu hancur, begitu down, begitu dia mau menghibur keluarganya. Dia ingin memberangkatkan istri dan keempat putrinya ke Eropa. Karena di Eropa waktu itu ada kegiatan seminar seperti kebangunan rohani oleh seorang pengkhotbah terkenal D.L. Moody. Dia memberangkatkan. Awalnya dia ingin berangkat tapi ada situasi bisnis yang memaksanya untuk tinggal di Chicago waktu itu. Dia memberangkatkan istri dan keempat anaknya untuk berlibur, mencari ketenangan di Eropa. Tetapi waktu itu apa yang terjadi? Kapal yang mereka tumpangi karam. Dia beberapa hari kemudian mendapat telegraf dari istrinya. Hanya bertulis 2 kata, saved alone, selamat sendiri. Karena keempat putrinya juga meninggal di dalam kecelakaan kapal itu. Dia berangkat menuju Eropa dengan kapal. Di tengah lautan itulah dia merenungkan. Begitulah kehidupan ini ya. Ketika rasa damai sejahtera ada di hati kita, seperti aliran sungai yang menghampiri kita. Tetapi begitu aliran sungai itu begitu bergelombang seperti lautan, justru itu bisa menghanyutkan kita. Itulah makanya dia katakan, when peace like a river attended my way. Ketika damai sejahtera itu seperti sungai yang mengalir di hidup kita. When sorrows like sea billows roll. Ketika kepedihan, ketika kepenatan, ketika pergumulan itu seperti gelombang laut yang menghantam. Tapi Bapak Ibu, dengan keintiman hubungan dengan Tuhan, Horatio Spafford sanggup kepada pernyataan iman. Whatever my Lord do has taught me to say, it is well with my soul. Apapun yang menjadi bagianku, Engkau sudah mengajariku untuk berkata, semuanya ini akan baik-baik bagi jiwaku. Bapak Ibu, tidak mudah. Tetapi apakah kita mampu mengatakan itu? Saya sudah mengamini itu Bapak Ibu. Saya berangkatkan istriku ke tempat peristirahatan terakhir dengan doa ini. Whatever my Lord do has taught me to say, it is well with my soul.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga dan terakhir. Dalam Yohanes 8 ayat 36. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa jalan menuju kemerdekaan sejati, merdeka. Walaupun dalam pergumulan berat kita merasa menjadi orang merdeka. Kita bahkan merdeka dari dosa. Kita merdeka dari kuasa maut, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah kita mau menjadi orang yang berkomitmen tinggal di dalam firman Tuhan? Yang kedua, apakah kita mau menjadi orang yang memiliki keintiman dengan sang kebenaran Kristus sendiri? Dan akhirnya yang ketiga, firman Tuhan mengatakan bahwa kemerdekaan yang sejati itu adalah karunia. Jadi apabila apabila Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka, bahasa Yunani pakai kata ontos. Kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang glorious, yang berkemuliaan. Jadi kemerdekaan kita Bapak Ibu bukanlah karena kebanggaan atas warisan masa lalu seperti orang-orang Yahudi yang membanggakan warisan masa lalu. Kami adalah keturunan Abraham, kami adalah umat pilihan Tuhan. Bukan Bapak Ibu, tidak cukup di situ. Tetapi kemerdekaan kita adalah karena Kristus sendiri yang memberikan karunia kemerdekaan kepada kita. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita belajar dari hidup Rasul Paulus. Dia terpenjara namun mengalami kemerdekaan. Mengapa saya katakan terpenjara mengalami kemerdekaan? Justru dari penjara, dari balik jeruji itu, dia menulis beberapa surat-surat yang meneguhkan, surat-surat penghiburan, Kolose, Efesus, Filemon, dan Filipi. Bapak Ibu, tubuh Paulus terpenjara, tetapi rohnya, jiwanya tidak bisa dipenjara karena dia sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bapak Ibu, kiranya setiap kita, saya percaya Tuhan akan menuntun kita berjalan, menikmati perjalanan bersama Tuhan menuju kemerdekaan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Kita sambut dengan nyanyian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah yang memerdekakan kami di dalam Putra-Mu Kristus Yesus, sehingga tidak ada kuasa kekuatan apapun yang bisa membelenggu kami. Apakah itu kepedihan, kepahitan, derita, penyakit, pergumulan, tidak ada yang bisa membelenggu kami. Bahkan kuasa dosa dan kematian juga tidak bisa lagi membelenggu kami. Terima kasih ya Bapa, Allah yang menyertai perjalanan kami, yang memampukan dan menuntun kami menuju kemerdekaan yang sejati. Bapa, biarlah kami umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu akan bertumbuh di dalam komitmen untuk tetap tinggal di dalam firman-Mu, bertumbuh di dalam keintiman, hubungan yang begitu erat dengan Kristus sang kebenaran, sehingga kami mengalami anugerah karunia kemerdekaan yang sejati daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah roh Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kami untuk mengamini firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus,
Sang kebenaran kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan yang ketiga kepada Tuhan dan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan pasabat, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, salam selamat hari Minggu buat Bapak Ibu seluruh jemaat GKPA Penjernihan yang dikasihi Tuhan. Ya, kita berdoa semoga Bapak Ibu seluruh jemaat dalam keadaan sehat dan kiranya semuanya kita tetap menjaga protokol kesehatan, sama-sama berdoa, mengupayakan dalam zaman masa perayaan kemerdekaan ini kita juga segera merdeka dari COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Horas.